Sepeninggal Paus Fransiskus yang kita kasihi, Dewan Kardinal telah mengumumkan bahwa 7 Mei 2025 akan diadakan konklav di antara para kardinal, yakni pemilihan Paus baru pengganti Paus Fransiskus untuk memimpin Gereja Universal. Siapakah di antara para kardinal yang akan terpilih menjadi Paus pengganti Fransiskus untuk menggembalakan Gereja Universal ini? Mari kita lihat beberapa nama yang berpengaruh ini. Tetapi sebelumnya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Para anggota Dewan Kardinal telah berkumpul di Roma untuk menantikan pemilihan pengganti Paus Fransiskus berikutnya. Saat ini terdapat 252 kardinal, 133 di antaranya memenuhi syarat dan diharapkan memberikan suara dalam konklav. Usia mereka berkisar antara 45 hingga 99 tahun. Paus Fransiskus memilih 149 anggota dewan saat ini, yang sebagian besar akan membantu memilih penggantinya sebagai kardinal pemilih. Meskipun para kardinal yang berusia di atas 80 tahun tidak dapat memberikan suara dalam konklav, mereka berpartisipasi dalam pertemuan prakonklav yang disebut kongregasi umum dan masih dapat mempengaruhi siapa yang dipilih. Berikut adalah beberapa kardinal yang akan memilih pemimpin gereja Katolik berikutnya. Para kardinal yang bertugas di Kuria Roma memiliki beberapa orang yang paling menonjol dan paling berpengaruh di dewan tersebut. 1. Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara selama masa kepausan Paus Fransiskus. Dalam posisi ini, orang Italia tersebut merupakan salah satu anggota berpangkat tertinggi di Kuria Roma, badan yang mengatur tahta suci bersama dengan Paus. Karena dekan dan wakil dekan Dewan Kardinal berusia di atas 80 tahun, Parolin yang berusia 70 tahun akan mengelola konklav dari dalam Kapel Sistina. 2. Kardinal Claudio Cucciorotti dari Italia yang berusia 69 tahun telah memimpin Departemen untuk Gereja-Gereja Timur sejak tahun 2022. Setelah lebih dari 2 dekade dalam pelayanan diplomatik gereja sebagai perwakilan Paus di negara-negara seperti Ukraina, Inggris Raya, Belarus, Armenia, Gregoria, dan Azerbaijan. 3. Kardinal Marcelo Semeraro. Sebelum menjadi prefek di Skateri Urusan Orang Kudus dan kardinal pada tahun 2020, Kardinal Marcelo Semeraro yang berusia 77 tahun adalah Uskup Agung Albano Italia dan Sekretaris Dewan Penasihat Kardinal Paus Fransiskus. Sebagai uskup, Semeraro memiliki beberapa peran penting dalam konferensi para uskup Italia. 4. Kardinal Matteo Zuppi, Uskup Agung Bologna, memulai karir episkopalnya sebagai uskup pembantu Roma. Zuppi yang berusia 69 tahun ini dekat dengan komunitas San Egidio yang berpengaruh dan sebagai seorang imam, bekerja dengan asosiasi awam Katolik untuk membantu menjadi perantara perdamaian di Mozambik. Paus Fransiskus menunjuk moderator berpengalaman tersebut sebagai utusan perdamaiannya dalam konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2023. 5. Kardinal Kevin Farrell. Paus Fransiskus menunjukkan kepercayaan yang sangat besar kepada Kardinal Kevin Farrell, pria Irlandia Amerika, berusia 77 tahun, yang selain diangkat menjadi prefek di Skateri untuk Awam, Keluarga, dan Kehidupan, juga ditunjuk untuk memimpin Komite Investasi dan Komisi Materi Rahasia yang dibuat sebagai bagian dari upaya reformasi keuangan Vatikan. Pada tahun 2019, Paus Fransiskus juga menunjuk Farrell menjadi Karmelengo Gereja Roma Suci, posisi yang bertanggung jawab untuk memastikan kematian Paus, mengatur pemakaman Paus, dan mengelola administrasi Vatikan selama sede vacante. 6. Kardinal Luis Tagle. Kardinal Luis Tagle berasal dari Filipina, terlibat aktif dalam penyelenggaraan sinode tentang kaum muda tahun 2019. Kardinal berusia 67 tahun ini menjabat sebagai wakil prefek untuk bagian evangelisasi pertama dari Departemen Evangelisasi, yang sebelumnya disebut Kongregasi Evangelisasi.
Dan sebelum memimpin kongregasi ini, ia memimpin jaringan amal karitas internasionalis yang terhubung dengan Vatikan. 7. Kardinal Mario Graetz. Sebagai Sekretaris Jenderal Sinode Para Uskup sejak 2020, Kardinal Mario Graetz yang berusia 68 tahun mewarisi perencanaan dan pelaksanaan Sinode Paus Fransiskus tentang sinodalitas yang berlangsung selama beberapa tahun. Kardinal Malta tersebut juga merupakan tokoh terkemuka setelah sinode tentang keluarga pada tahun 2014 dan 2015 dan membantu menyelenggarakan sinode Amazon pada tahun 2019. 8. Seorang kanonis terkemuka dan mantan rektor Universitas Kepausan Gregorian, Imam Jesuit Gianfranco Ghirlanda, diangkat menjadi kardinal pada tahun 2022 di usia 80 tahun. Tahun berikutnya, Paus Fransiskus juga mengangkatnya sebagai pelindung ordo militer berdaulat Malta. Ghirlanda adalah penasehat dekat para paus dan kantor-kantor Vatikan dalam masalah hukum kanon dan membantu pembaruan kongregasi religius Legio Christus di antara yang lainnya. Di usia 82 tahun, ia adalah seorang non-elektor. 9. Kardinal Robert Sarah, Prefek Emeritus Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen, dikenal di seluruh dunia atas tulisan-tulisan rohaninya dan posisi ortodoksnya terhadap ajaran-ajaran gereja. Berasal dari Cuneo, tempat ia menjadi uskup termuda di dunia pada tahun 1975. Di Roma, pria berusia 79 tahun ini dianggap sebagai suara yang berpengaruh dalam iman setelah bertahun-tahun menjabat sebagai Kepala Dewan Kepausan Cor Unum dan kemudian Prefek Diskateri untuk Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen. Ia pensiun pada tahun 2021. 10. Kardinal Peter Turkson. Kardinal Peter Turkson yang berusia 76 tahun sangat dihormati di dalam dan luar Vatikan. Ia adalah kanselir Akademi Kepausan untuk Ilmu Pengetahuan dan Akademi Kepausan untuk Ilmu Sosial. Ia berasal dari Ghana. Peran pertamanya di Vatikan adalah sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian di tahun 2009 hingga 2017. Paus Fransiskus kemudian memilihnya sebagai prefek pelantikan diskateri untuk promosi pembangunan manusia integral dari tahun 2017 hingga 2021. Demikianlah beberapa nama di antara para kardinal elektor yang akan mengambil bagian dalam pemilihan paus pengganti Paus Fransiskus. Kita berdoa semoga konklav berlangsung dengan baik dan sepenuh-penuhnya dalam bimbingan Roh Kudus. Allah yang telah mendirikan gereja ini akan menuntun gerejanya hingga akhir zaman.